demi menghemat uang. Seorang gadis setiap hari hanya makan nasi putih dan sup telur gratis dari kantin sekolah. Kebetulan hari itu, pimpinan sekolah membawa seorang CEO dan kru TV untuk promosi kampus. Saat mereka melihat ada siswi yang hidupnya begitu miskin di sekolah elit, seorang reporter tak tahan dan langsung bertanya. Tak disangka, baru satu sapaan sederhana. Gadis itu langsung panik membongkar tas mencari uang. Wajahnya penuh ketakutan. Berkata selama ini dia kira semua makanan itu gratis. CEO langsung bertanya mengapa dia tidak mengajukan bantuan. Gadis itu menjawab dia tak berani berebut dana dengan siswa lain. Mendengar itu, CEO seketika menyesal telah berinvestasi di sekolah ini. Saat itu juga, presenter TV tertarik pada sebuah lencana di atas meja. Segera menyerahkannya pada CEO yang ternyata juga seorang tentara. Begitu melihat lencana itu lebih jelas, wajah CEO langsung berubah. Dia buru-buru bertanya milik siapa itu. Mendengar bahwa itu satu-satunya kenang-kenangan dari kakek sang gadis, suasana langsung hening. CEO pun menunjukkan rasa hormat penuh. Mereka segera meminta maaf kepada gadis itu. Namun gadis itu justru berkata tenang. Melindungi negara adalah kewajiban semua orang. Reporter yang mendengar itu sangat tersentuh. Ia memuji bahwa ayah dan ibunya pasti akan bangga. Namun tak disangka, gadis itu menangis seketika. Lalu perlahan menceritakan, ayahnya adalah ilmuwan rahasia. Akhirnya hanya menerima kabar kematiannya. Sedangkan ibunya adalah dokter, yang meninggal saat bertugas di daerah gempa ketika dia masih kecil. Sejak itu dia menjadi yatim piatu. Cerita sang gadis membuat para penonton menangis. Banyak yang ingin berdonasi. Karena acara masih disiarkan langsung. Seorang kakek tua mengenali lencana itu. Itu adalah lencana kehormatan yang dulu ia pimpin. Selama 18 tahun ia tak pernah absen berdoa di altar. Berharap bisa menemukan keturunan dari pemimpin yang gugur itu. Kini melihat gadis itu hidup dalam kondisi memprihatinkan. Ia langsung menyuruh cucunya membawa mobil ke sekolah. Di sisi lain, seorang pasien yang pernah diselamatkan ibu sang gadis, melihat ID dokter di tangan gadis itu, langsung merasa pilu. Mengetahui anak penyelamat hidupnya hidup begitu tragis, ia pun ikut pergi ke sekolah. Melihat semua itu, CEO langsung memarahi pimpinan sekolah. Memerintahkannya segera menyetujui dana bantuan untuk gadis itu. Jika tidak, sekolah tak perlu lagi menerima murid baru. Namun karena nilai akademik gadis itu sangat tinggi, ia malah membuat iri para siswa kaya. Saat tahu gadis itu mendapat perlindungan dari CEO, seorang pembuli pun maju dan memfitnah. Katanya gadis itu berpura-pura miskin demi simpati. Mana mungkin semiskin itu sampai tak sanggup beli lauk. Reporter yang mendengar pun ikut bertanya, kenapa gadis itu tak cari kerja paruh waktu. Ternyata gadis itu pernah bekerja di restoran sekolah, namun dipecat karena menyinggung pembuli itu. Bahkan gaji setahun penuh ditahan. Pembuli itu berpura-pura baik, mengaku ingin memberi kompensasi. Tak lama kemudian, ia menyuruh orang membawa 10 bakpao dan beberapa piring makanan, memaksa gadis itu menghabiskannya sampai bersih. CEO yang tak tahan langsung membela. Namun pembuli itu tak peduli, bahkan mengancam, siapapun yang ikut campur, jangan harap bisa berkarier di New York. Yang paling kejam, dia menggunakan altar tempat ayah ibu gadis itu dimakamkan sebagai ancaman, karena tempat itu milik keluarganya. Meski air mata gadis itu membasahi pipi, demi kedamaian jiwa orang tuanya, dia hanya bisa menahan diri dan menerima semua hinaan itu. Namun baru makan beberapa suap, dia sudah tak sanggup lagi. Pembuli tetap memaksa. CEO hendak menghentikannya, tapi kepala sekolah diam-diam menarik tangannya. Katanya orang di belakang pembuli itu adalah pemilik grup perusahaan terbesar. Tak ada yang bisa menentangnya. Melihat situasi memburuk, reporter buru-buru menarik kru dan meninggalkan tempat. Gadis itu menangis memohon ampun. Namun pembuli malah menyuruh temannya terus menekan. CEO ingin bertindak, tapi beberapa kalimat ancaman membuatnya terdiam. Saat semua orang tak berani bicara, pembuli